Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, hari ini kita akan melanjutkan materi terpadu, yaitu pelajaran akidah akhlak, yang dimana di pertemuan yang lalu sudah disampaikan mengenai bab pertama tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana ini merupakan salah satu kewajiban kita untuk mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merupakan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan urutan iman yang ketiga dalam rukun iman yang harus kita imani, yang harus kita yakini bahwasanya ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak-anak bisa sambil membuka buku halaman 81, buku terpadunya. Silakan dibuka sambil menyimak apa yang Bapak sampaikan. Di halaman 81 sudah dicantumkan beberapa kitab yang wajib kita imani dan juga kepada siapa kitab itu diturunkan. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Yang kedua, kitab yang wajib kita imani yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihis salam. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kitab ini wajib kita imani, karena tadi merupakan salah satu rukun iman yang harus kita yakini bahwasanya ada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beberapa nabi pilihan saja. Ada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dari keempat ini hanya satu saja yang merupakan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kemurniannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir zaman. Tidak akan ada yang bisa merubah ayatnya, tidak akan ada yang bisa merubah maknanya, karena keasliannya, kemurniannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti akhir zaman atau hari kiamat. Lalu sekarang yang akan Bapak sampaikan mengenai para nabi yang menerima suhuf. Jadi selain Allah menurunkan kitab-kitab suci, Allah juga menurunkan namanya suhuf kepada utusan-utusan Allah. Apa itu suhuf? Suhuf yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasul, yang berupa lembaran-lembaran dan isinya tentang pujian-pujian dan nasihat-nasihat. Suhuf-suhuf tersebut diantaranya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Adapun bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya berupa suhuf terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'la ayat 18 sampai ayat 19.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Maka disunahkan di saat mendengar ayat ini, suhufi Ibrahim wa Musa, disunahkan membaca alaihimassalam, yang artinya alaihima untuk kedua Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, salam, keselamatan, ucapan salam. Yang dimana terjemah dari dua ayat di surah Al-A'la ini, yaitu sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam suhuf yang terdahulu, yaitu suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi hanya dua, salah satu suhuf atau suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu bagian yang selanjutnya di halaman 83, yaitu mengenai cara berimannya kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, umat muslim, diwajibkan kita untuk beriman atau meyakini kepada kitab suci Al-Quran dengan beberapa cara. Salah satunya yang pertama, berusaha belajar agar dapat membacanya dengan baik dan benar. Dipelajari ilmu-ilmu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Salah satunya dengan mempelajari ilmu tajwid, mempelajari hukum-hukum madnya, mempelajari hukum-hukum bacaan untuk memperbagus atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Lalu cara yang kedua, cara mengimani kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebaiknya Al-Quran dibaca setiap hari dengan baik dan benar, dengan tartil, dengan sangat hati-hati membacanya, dengan benar-benar memperhatikan hukum-hukumnya, menerapkan hukum-hukum untuk memperbaiki bacaan tersebut, agar bacaan Al-Quran kita sesuai dengan hukum-hukum di dalam membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran atau balasan atau pahala sebesar 10 kebaikan. Maka dalam kalimat alif lam mim itu bukan satu kata, bukan satu huruf, namun 3 huruf. Yang pertama alif, yang kedua lam, dan yang ketiga mim. Maka dalam satu ayat, dalam satu kalimat alif lam mim ini kita mendapatkan 30 kebaikan. Dengan catatan bacanya harus benar, harus ikhlas, harus dengan baik, tartil. Dan cara yang terakhir, cara kita mengimani kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dipahami dan diamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Pelajari maknanya, pelajari isinya, dan juga belajarlah untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk materi akidah akhlak Bapak cukupkan sekian. Adapun untuk tugasnya, nanti kalian akan membuka di classroom. Tugasnya nanti akan disisipkan di classroom. Jadi untuk materi hari ini, untuk akidah akhlak Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita, Allah jadikan ilmu yang pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga Bapak doakan mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.